Kalau kita lihat sejarah perburuan sawit di masa lalu, lihat aja sejarahnya seperti apa. Pekerja migran seperti apa datang dari Jawa sama dari Cina, bahkan pekerjanya dulu dari Cina gitu. Ya sangat eksploitatif. Oleh karena itu merubah itu semua tidak mudah. Kalau kita sekarang dituduh ada forced labor, ada eksploitasi, itu dulu dilakukan oleh para kolonial. Hanya lagi-lagi solusinya jalan baru perburuan sawit gitu. Diinisiasi oleh Sarbo Musi. Baik Pak, makasih. Terkait dengan komoditi ya, sawit. Nah, sawit ini adalah surga kita ke depan katanya begitu, masa depan Indonesia. Tapi gimana faktanya? Persoalan hulu sampai hilir masih bermasalah. Mulai dari komoditasnya, mulai dari pekerjanya, mulai dari bahkan lahannya, ini juga masalah. Itu bagaimana negara, bagaimana perencanaan dari dari negara tersebut atau Bappenas lah kerangan seperti apa. Kalau di bawah kita dengan Pak Sumarjono isunya yang kita memunculkan itu terus dengan ILO, semuanya difasilitasi dengan ILO, isu-isu terus akan muncul. Tapi bagaimana solusinya? Padahal kita sudah membayangkan atau bukan bayangkan lagi sawit adalah masa depan Indonesia gitu loh. Ini adalah sebuah fakta. Ini contohnya bahwa persoalan sawit kita ini begitu kompleks. Ibu Dewi melihat sawit itu begitu miringnya gitu ya. Sampai dia diskriminatif dalam paparannya gitu. Berarti sama dengan Eropa dia ya. Enggak, ya artinya don't make it personal gitu ya. Oke, saya paham ada hubungan emosional yang belum selesai gitu ya. Tapi jangan kita bikin personal gitu. Kenapa? Sawit ini sudah kita sangat tergantung sama dia. Apakah kita mau biarkan dia mati? Itu masalah pilihan gitu. Ini investasi 100 miliar di Medan. Itu kan dalam upaya memperbaiki gitu ya. Ya, intinya bahwa sawit ini begitu rumit. Kami yang duduk di depan ini masih tidak sepaham. Jadi wajar saja orang lain juga melihat sawit itu berbeda. Kayak gitu. Oleh karena itu tidak salah jalan baru perburuan sawit sebagai solusi. Terima kasih. Nah, pertanyaannya mungkin untuk Pak Sumarjono, izin Pak ke tanah kerjaan karena gitu. Pertanyaannya gini Pak, bagaimana problem solving terkait kejadian PHK di perusahaan startup ini, yang mana di awal mereka mensosialisasikan perusahaannya yang mempunyai visi misi dengan pekerjaan yang mudah dan dan tidak pernah terjadi di era lama gitu, karena disrupsi gitu, kayak Gojek, Grab dan lain sebagainya itu ada beberapa PHK sepihak dan benar-benar merugikan pihak pekerja gitu. Nah, bagaimana sih problem solvingnya dari sudut pandang sebagai struktural fungsional seperti pemerintah? Pertama, satu sudut pandang itu. Kedua, bagaimana sikap kita sebagai buruh? Oke, cukup, udah dipahamin Mas. Terima kasih. Ya, dipersilahkan Pak. Mungkin setelah dijawab sama Bapak, nanti saya beri kesempatan kepada Mbak Lucy karena ini berkait dengan regulasi apa sih? Ini salah PHK duduk ya. barangkali saya Pak. ditanyain terus ini. Saya tidak menjawab teknis ya, tapi dalam proses saya berinteraksi dengan isu ini, saya lihat ini memang kompleks. Pertama, kita mewarisi sistem hukum, sistem ekonomi, regulasi dan budaya. Kalau dalam konteks sawit, kalau kita lihat sejarah perburuan sawit di masa lalu, lihat aja sejarahnya seperti apa. Pekerja migran seperti apa datang dari Jawa sama dari Cina, bahkan pekerjanya dulu dari Cina gitu. Ya sangat eksploitatif. Dan itu diterjemahkan dalam juga ya kebijakan perilaku gitu. Oleh karena itu merubah itu semua tidak mudah. Kalau kita sekarang dituduh ada forced labor, ada eksploitasi,
Itu dulu dilakukan oleh para kolonial. Jadi sekarang kita mau membilas itu, bahwa kita sawit yang ramah anak, ramah perempuan, ramah pekerja, dan berkelanjutan. Sesuai dengan indikator-indikator SDGs, ada sertifikasi dan seterusnya. Itu yang terus harus kita dorong. Oleh karena itu, lagi-lagi solusinya, tadi diskusi dengan Pak Anang, saya sedang membawa cara pandang baru. Dan itu pelan-pelan sudah mulai teman-teman di industri melihat apa yang saya lakukan itu, mereka dukung. Jadi mereka tidak takut saya membelot jadi aktivis buruh, tapi aktivis tentang keberlanjutan melalui jalan tengah tadi. Makanya lagi-lagi solusinya jalan baru perburuan sawit. Gitu. Diinisiasi oleh Sarbo Musi. Baik Pak, makasih. Yang pertama saya ingin bertanya tentang kelapa sawit. Jadi yang selama ini saya dengar bahwa itu sekarang ini di Eropa itu sedang ada undang-undang deforestasi, di mana undang-undang ini sangat merugikan para petani di Indonesia, khususnya kelapa sawit. Yang jadi saya pertanyaan, andai kata undang-undang ini benar-benar disahkan, digolkan, ini petani kita ini akan terancam benar-benar. Dan kelapa sawit kita, hasil kita ini akan dilarikan kemana? Atau digunakan di dalam negeri, atau dicari tempat yang lain. Kemudian juga itu bukan dari kelapa sawit aja, karena deforestasi itu ke petani-petani yang lain juga. Entah itu kopi, kayu dan lain sebagainya. Cukup. Nah, itu udah ya Pak. Terima kasih. Ya, saya untung tadi agak banyak makan jadi energinya. Ini lagi-lagi contoh pandangan. Itu petani sawit ya, Mas ya. Oke. Jadi Sarbo Musi harus menjadi petugas sawit berikutnya karena ada anggotanya yang orang sawit gitu ya. Tepuk tangan dulu. Seperti saya katakan tadi kan profil dari sawit ini petani itu 45% gitu ya. Dengan segala macam profilnya dari ultra mikro sampai yang mikro. Ada yang cuman beberapa batang pohon, ada juga yang skalanya sudah skala pengusaha tapi berbaju petani ada juga gitu ya. Balik ke UDR, lagi-lagi tadi kami juga diskusi dengan Pak Anang. UDR itu kan undang-undang anti deforestasi kan gitu. Yang salah satu yang dikomentari atau diperhatikan oleh Ibu Dewi tadi bahwa sawit ini membabat hutan kan kira-kira begitu. Jadi menurut saya tadi diskusi dan itu barangkali menjadi perspektif baru. Kita negara berdaulat, hukumnya berdaulat. Kita membuat definisi hutan non hutan dengan definisi hukum kita. Datang orang lain, bangsa lain, komunitas lain membuat hukum dengan definisi dia untuk kita patuhin. Apakah itu adil? Apakah itu sudah mulai menyerempet hak kita untuk mendapatkan penghidupan yang dijamin konstitusi, which is melanggar hak asasi manusia? Barangkali ini perlu kita pertajam perspektifnya bahwa undang-undang itu berpotensi melanggar hak asasi manusia yang mereka agung-agungkan sebagai negara yang memperhatikan, menjunjung tinggi. Kenapa? Karena kita diancam melakukan kegiatan atas undang-undang kita untuk mendapat penghidupan yang layak. Dan itu dijadikan instrumen dagang, kita tidak boleh jualan sama dia. Definisi hutan itu adalah definisi dia. Definisi kita ada. Jadi kita bernegara atas definisi kita, dipaksa oleh orang lain, dan itu menurut saya ada potensi melanggar hak asasi manusia rakyat Indonesia untuk hidup berdasarkan konstitusi dan penghidupan yang layak yang dijamin oleh konstitusi. Terima kasih.
Untuk saya sedikit menyanggahi Pak Sumarjono, Pak. Menurut Kementerian Pertanian yang diolah oleh BPS, Badan Pusat Statistik, ada 14,9 juta hektar yang terdata, Pak. Namun berdasarkan audit BBKP ada 16 juta hektar. Yang ilegal itu diputihkan. Andaikan saja itu tidak dieksploitasi secara kapitalisme oleh 20 konglomerat, itu bisa menyumbang 3,2% PDB. Saya ingin menanyakan kepada Pak Anang tentang public policy. Kebijakan apa ke depan untuk presiden yang udah terpilih agar bisa benar-benar masyarakat kelapa sawit yang masih kecil itu bisa menikmati hasilnya, Pak. Oke, baik. Makasih. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk adik mahasiswa kita. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup. Oke, Pak, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, untuk adik mahasiswa. Terima kasih. Saya baru di minggu lalu ada sosialisasi atau edukasi terhadap generasi muda. Saya katakan Anda adalah pewaris sawit masa depan. Kami sudah di sore hari gitu ya. Oleh karena itu tugas Anda untuk memperjuangkan jalan baru sistem ekonomi sawit. Tadi Sarbu Musi sudah memperjuangkan jalan baru perburuhan. Adik tadi kan menggugat sistem ekonomi kita. Kenapa bisa di sini sangat besar, di sini sangat kecil? Itu kenapa? Karena ada sistem yang memungkinkan itu. Kalau adik tidak setuju, ya perjuangkan sistem jalan baru, sistem ekonomi kelapa sawit. Terima kasih.